Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu pepatah Arab mengatakan, inna fi yadi syu'ban amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha fa in taqaddamu taqaddamatil ummah wa in ta'akhkharu ta'akhkharatil ummah. Artinya sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan suatu umat, dan di kedua kakinya lah kehidupan suatu umat. Maka apabila pemudanya itu maju, maka majulah umat itu. Dan apabila pemudanya mundur, maka mundurlah pemuda itu. Karena itu, untuk mendapatkan pemuda harapan bangsa, di mana para pemuda ini akan menjadi pemimpin masa depan, maka perlu kita orang tua memperhatikan untuk mendidik secara baik dan benar. Itu kita bisa dapatkan di surah Luqman ayat 13 sampai 19. Jadi ada 5 pendidikan terbaik untuk anak. Pertama, tauhid. Hendaknya kedua orang tua itu mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya untuk diamalkan dan kesyirikan untuk ditinggalkan. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua mengenalkan kepada anaknya besarnya jasa kedua orang tua untuk berbakti kepada keduanya. Yang ketiga, dalam mendidik anak, hendaknya orang tua memberi motivasi untuk semangat beramal saleh sekecil apapun. Dan yang keempat, mengajarkan kepada anak-anak kita tata cara ibadah yang benar sesuai dengan syariat. Jadi anak kita kalau sudah umur 7 tahun hendaknya disuruh salat dan dipisahkan tempat tidurnya apabila berdua anak yang berlainan jenis kelamin. Kalau dia sudah berumur 10 tahun, maka hendaknya dipukul dengan cara mendidik supaya nanti besarnya tidak akan meninggalkan sholat. Jadi akan melakukan tanpa lagi disuruh. Dan yang kelima, mengajarkan adab dan akhlak. Bagaimana orang tua itu menanamkan adab dan akhlak yang mulia guna membentuk jiwanya yang bertakwa. Maka itu kedua orang tua hendaknya mendidik anaknya dengan cara 5 macam pendidikan yang terbaik, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Luqman mulai dari ayat 13 sampai 19. Pertama, tauhid. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ya, Allah memerintahkan untuk tidak menyembah selain kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan apabila kedua orang tua itu sudah berusia lanjut, jangan sekali-kali mengatakan tetapi berkatalah dengan perkataan yang lembut. Dan yang ketiga adalah beramal saleh, memberi motivasi untuk berbuat amal kebajikan. Dan yang ketiga, menyuruh untuk beribadah dengan benar dan baik, seperti mengajarkan sholat.
karena tujuan hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengajar adab dan sopan santun, karena memang tujuan diutusnya Rasulullah adalah memuliakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau kelima pendidikan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, insya Allah kita akan mendapatkan pemuda harapan bangsa. Dan mereka adalah calon-calon para pemimpin di masa depan. Jadi kalau mau lihat bangsa ini maju, maka jadikanlah pemudanya maju. Dalam pepatah Arab dikatakan, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan bapakku begini dan begitu, tetapi pemuda itu adalah yang mengatakan inilah saya. Bukan membanggakan kedua orang tuanya, tetapi menunjukkan kemampuan dirinya untuk dapat menjadi pemuda harapan bangsa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.